Halo sahabat pembelajar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Wahyu. Saya motivator magang di gelombang 16 ini. Di kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas di luar kelas hari pertama. Sebelum memulai, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai fun learning. Jadi di pertanyaan pertama ini, apa pengertian dari fun learning? Jadi fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Jadi dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, prosesnya harus menyenangkan bagi anak dan tidak boleh sedetik pun anak merasa terpaksa atau terbebani dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Jadi karena pendidikan itu kan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam setiap proses belajarnya sehingga anak menjadi senang belajar dan nantinya kita mengharapkan bahwa anak ini akan tumbuh minat belajarnya gitu. Karena kan kalau kegiatan belajarnya menyenangkan, anak nantinya akan timbul keinginan atau kemauan belajarnya sendiri. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa tujuan fun learning. Jadi tujuan adanya metode fun learning ini adalah untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik dan anak mau belajar atas keinginannya sendiri. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa hukum fun learning di Bimba? Jadi hukumnya itu wajib. Jadi motivator wajib menerapkan metode fun learning di setiap kegiatan bermain sambil belajarnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Jadi, yang harus merasakan fun learning terlebih dahulu yaitu anak. Kenapa? Karena tujuan dari fun learning itu sendiri kan proses belajar yang menyenangkan dan kita mengharapkan agar anak nantinya timbul kemauan belajarnya sendiri. Jadi, kita harus membuat anak merasakan bahagia dalam setiap kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, pertanyaan keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Jadi, yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator karena motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar nantinya dapat tumbuh minat belajar dan anak merasa bahagia. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Jadi bisa dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, berdongeng, bercerita, dan bermain bahasa Bimba. Dan dengan menerapkan metode small step system. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak. Jadi ada indikator di mana kita bisa melihat nih apa anak sudah merasakan fun learning atau tidak. Indikatornya itu ada pertama, sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak. Jadi ketika fun learning sudah tercipta, maka anak itu akan merasa senang, akan merasa bahagia, bisa ditunjukkan dengan ekspresinya. Ekspresinya bahwa anak ini antusias dalam setiap kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, indikator selanjutnya yaitu motivator menikmati proses membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Oke, kita ke pertanyaan ke-9, yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan. Jadi, ketika proses belajar anak atau kegiatan bermain sambil belajarnya sudah menyenangkan, maka nantinya anak akan tumbuh minat belajarnya
dan hak anak pun akan terpenuhi, yaitu hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Pertanyaan ke-10, yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jadi ketika proses bermain sambil belajarnya ini tidak menyenangkan bagi anak, maka hak anak tidak akan terpenuhi, yaitu hak bermainnya dan hak mendapatkan pendidikannya. Dan juga anak akan merasa bahwa belajar ini membosankan. Sekalipun mungkin anak ini mau belajar, anak akan merasa terpaksa atau terbebani ketika mengikuti kegiatan belajarnya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita udah selesai nih jawab pertanyaan tentang fun learning. Jadi kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentang small step system. Oke, pertanyaan pertama, apa pengertian small step system? Jadi, small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak. Pertanyaan kedua, yaitu mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system. Jadi, karena kemampuan dari masing-masing anak itu kan berbeda. Begitu juga dengan kesukaan masing-masing anak itu juga berbeda. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan nih kemampuan dari masing-masing anak. Misalnya, ada beberapa murid dan kita menyamaratakan semua tahapannya, sedangkan dari kemampuan masing-masing anak itu berbeda. Dan nantinya kalau kita melakukan seperti itu, akan ada anak yang mungkin akan kesulitan menerima tahapan selanjutnya, karena dari tahapan sebelumnya nih anak ini belum terampil, tapi kita sudah menyamaratakan tahapan dari masing-masing anak ini, dan jadinya nanti proses kegiatan belajarnya itu tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan kemampuan dari Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa tujuan dari small step system. Jadi tujuan adanya metode small step system ini adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Nah, cara menerapkan small step system adalah dengan menerapkan individual system. Nah, individual system ini yaitu dengan cara pendekatan. Jadi, bimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Jadi motivator harus mengetahui nih kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar dengan sesuai. Pertanyaan kelima, yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system. Jadi, kalau small step system di dalam kegiatan belajar ini sudah tercipta, maka tahapan belajar anak ini akan sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari masing-masing anak, dan anak dapat menikmati setiap kegiatannya dengan senang dan bahagia. Oke, untuk pertanyaan ke-6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Nah, nantinya kalau tidak small step system nih dalam step kegiatan belajarnya, nantinya anak dapat kesulitan menerima tahapan selanjutnya karena kegiatan belajarnya ini tidak dilakukan secara bertahap. Nah, anak juga tidak dapat menikmati setiap kegiatan bermain sambil belajarnya dengan senang dan bahagia. Nah, alhamdulillah sudah terjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan tugas di luar kelas hari pertama ini. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan jawaban yang hari ini saya berikan dapat sesuai dengan keinginan kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang tepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.